di sekolah minggu online. Nah, adik-adik semua, gimana nih kabarnya di rumah? Cici percaya kabar kita semua baik dan Luar biasa. Nah, adik-adik semua, Cici mau nanya nih, adik-adik semua tuh pernah sedih sama senang nggak? Kok Cici pernah nggak? Cici pernah dong. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu, kita tahu saat kita sedih, saat kita senang, Tuhan itu selalu ada beserta kita. Nah, adik-adik semua, yuk mari kita nyanyikan Yesus besertaku. Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan dan bersemangat. Ikuti gerakan Cici. Dan semangat ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. untuk berkat-Mu. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua masih semangat kan? Masih dong. Cici masih semangat kan? Masih. Ayo kita menyanyikan dalam nama Yesus. Kita tahu dalam nama Yesus itu iblis dikalahkan. Nah, hebat kan? Adik-adik semua yang semangat ya. Gerakan Cici. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Hore! Nah, adik-adik tetap semangat kan? Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menaikkan satu lagu pujian, yaitu Bapa Aku Datang. Nah, adik-adik semua, kita tahu kita sebagai anak Tuhan itu kita harus selalu mengucap syukur saat pagi hari, siang, sore, dan maupun pada malam hari. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh berhenti mengucap syukur. Nah, adik-adik semua, yuk kita nyanyikan Bapa Aku Datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua duduk tertib ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Halo semua. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bertemu lagi di Sekolah Minggu. Nah, tadi kita semua sudah bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Mohon Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Lause. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tadi Lause ada bilang kabar baik, kabar baik. Kabar baik itu apa ya? Nah, kalau kabar baik itu seperti begini. Misalnya, kalau kita mendengar kabar ada yang dapat juara. Nah, kita senang ya mendengarkan kabar itu. Nah, itu adalah kabar baik. Lalu kalau misalnya kita mendengar ada adik bayi yang baru lahir, itu adalah kabar yang gembira, itu adalah kabar baik. Nah, itulah kabar baik. Nah, hari ini kita mau mendengar sebuah cerita yang ada hubungannya dengan kabar baik. Kabar baik apa ya? Nah, kita kenalan dulu sama satu bapak. Ya, ada satu bapak namanya Bapak Zakaria. Apa nama bapaknya? Zakaria. Nah, Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Imam itu seperti pendeta ya. Nah,
Bapak Zakaria ini adalah seorang imam di sebuah bait Allah. Bait Allah itu seperti gereja. Jadi Bapak Zakaria itu seperti seorang pendeta di sebuah gereja, ya. Pada suatu hari, ini Bapak Zakaria. Pada suatu hari, Bapak Zakaria sedang berada di bait Allah. Lalu tiba-tiba datanglah seorang malaikat. Ada malaikat Tuhan datang. Bapak Zakaria takut. Ada apa ya? Ini malaikat Tuhan datang. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Bapak Zakaria, kamu, Bapak Zakaria, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kamu harus menamai anakmu Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Ya. Nama anaknya nantinya namanya Yohanes. Wah, Bapak Zakaria ketika mendengarnya, kalau mendengar kita akan mendapatkan adik bayi, seharusnya kabar baik ya, kabar gembira ya. Tapi apakah Bapak Zakaria senang mendengarnya? Bapak Zakaria ternyata tidak percaya. Masa sih? Saya kan sudah tua, lihat. Bapak Zakaria sudah tua. Masa saya sudah tua akan punya anak? Nah, karena Bapak Zakaria tidak percaya, lalu malaikat Tuhan berkata kepada Bapak Zakaria, kamu akan menjadi bisu sampai anakmu lahir. Hah? Menjadi bisu? Apa itu bisu? Bisu itu tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara itu seperti kalau kita mau mengatakan sesuatu, kita jadinya harus menunjuk-nunjuk karena bisu, tidak bisa bicara. Nah, itulah yang terjadi pada Bapak Zakaria. Dia sejak itu dia tidak bisa bicara, dia jadi bisu. Wah, benar, sampai akhirnya anaknya lahir, ya. Nih, adik bayinya lahir. Semuanya bersuka cita karena adik bayi lahir itu adalah kabar baik, kabar gembira, semuanya bersuka cita. Tapi Bapak Zakaria waktu itu masih bisu. Lalu mereka semuanya bilang, ini bayi kasih nama apa ya? Kasih nama apa ya? Lalu Bapak Zakaria, karena kan nggak bisa bicara kan, bisu kan, lalu dia menuliskannya, memakai batu menuliskannya di tanah. Namanya Yohanes. Karena seperti yang malaikat Tuhan bilang, namanya harus dinamakan Yohanes. Jadi begitu Bapak Zakaria menuliskan namanya Yohanes, lalu tiba-tiba Bapak Zakaria bisa berbicara lagi, tidak bisu lagi. Nah, jadi itu adalah sebuah sebuah kejadian yang terjadi pada kehidupan keluarga Bapak Zakaria tentang kabar baik yang disampaikan melalui malaikat kepada Bapak Zakaria tentang kelahiran Yohanes. Nah, Yohanes ini siapa sih? Bayi Yohanes ini akhirnya akan menjadi besar. Apa yang dia lakukan? Dia akan mengabarkan kabar baik juga. Nanti bayi Yohanes ini nanti dia besar menjadi Bapak Yohanes yang akan disebut Bapak Yohanes Pembaptis. Ketika dia besar, dia juga akan mengabarkan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik yang dia sampaikan adalah bahwa Yesus akan datang ke dunia ini sebagai juru selamat. Dia akan mengabarkan kepada orang-orang kabar baik. Yesus akan datang ke dunia ini. Dialah juru selamat kita. Nah, adik-adik semuanya suka kabar baik kan? Nah, ini adalah kabar yang sangat baik bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita juga harus mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang, sama seperti Yohanes Pembaptis. Ya, dia nanti ketika besar dia akan mengabarkan kepada semua orang. Kita juga begitu, ya. Kita juga harus mengabarkan kepada semua orang kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Apalagi ini kita sudah mau Natal ya. Natal itu adalah kita mengenang hari kelahiran Yesus Kristus. Kita semuanya bersuka cita ya pada hari Natal karena ada bayi yang lahir. Apalagi sukacita kita bertambah lagi karena yang lahir adalah juru selamat kita. Kabar baik kita sampaikan kepada seluruh dunia bahwa kabar baik Yesus telah datang ke dunia. Ya, jadi hari ini pesan kepada adik-adik semua agar mengabarkan kepada semua orang tentang kabar baik ini
bahwa Yesus telah datang ke dunia. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa untuk akhir cerita kita. Tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersuka cita mendengarkan kabar baik ini Tuhan. Kabar baik yang pertama adalah kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan ketika dia besar nanti dia juga akan mengabarkan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan manusia. Kami juga akan selalu mengabarkan kabar sukacita, kabar baik ini kepada semua orang bahwa Yesus telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita sehingga semua orang bisa bersukacita dan bergembira. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, kiranya kami dapat melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu mengabarkan kabar baik ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau membaca ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 68a. Isinya adalah ucapan Bapak Zakaria setelah anaknya Yohanes lahir. Dan sejak itu Bapak Zakaria bisa berbicara lagi. Nah, kita baca ayat Alkitabnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi ya. Lukas pasal 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Amin. Adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas ya. Kreativitas hari ini adalah gantungan. Ya, sebuah gantungan yang ada tulisannya Yesus adalah juru selamat. Ya, sama seperti cerita Alkitab kita tadi tentang kabar baik ya. Kabar baik yang akan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita semua bahwa Yesus adalah juru selamat. Inilah kabar baik yang akan kita sampaikan juga kepada seluruh dunia. Nah, bagaimana membuat kreativitas kita ini? Yang diperlukan adalah adik-adik sudah mendapatkan kertas ini ya. Kertas ini, lalu karton yang agak tebal, boleh karton apa saja. Lalu alat mewarnai, lem, talinya boleh tali apa saja ya. Lalu gunting, lalu pelubang. Kalau misalnya nggak ada pelubang, boleh juga pakai gunting untuk melubanginya ya. Oke, jadi pertama kali yang akan kita lakukan apa ya? Pertama kali kita mewarnai dulu ya. Kita warnai dulu semua. Ya, warnanya terserah adik-adik mau warnai seperti apa ya. Selesai mewarnai, kita gunting ya. Kita gunting, lalu kita tempel ke karton tebal. Ya, seperti ini ya. Ini kita tempel ke karton tebal. Tempelnya pakai lem ya. Setelah ditempel, kita gunting ya, gunting supaya menjadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ambil pelubang ya, kita membuat lubangnya 1, 2, 3, 4 ya, 4 lubang. Kalau nggak ada pelubang boleh minta bantuan papa atau mama atau orang dewasa di rumah ya untuk membuat lubangnya dengan gunting ya. Nah, selesai dibuat lubang, lalu kita ambil tali ya, kira-kira kalau misalnya mau buat dia panjang atau pendek terserah ya. Nah, dimasukkan ke dalamnya, dimasukkan ke lubangnya ya. Masukkan ke lubangnya lalu dibuat simpul ya. Adik-adik jika masih kecil belum bisa buat simpul, minta tolong kakak atau minta tolong orang dewasa ya, papa, mama dibuat simpul.
Untuk apa dibuat simpul? Seperti ini ya, simpul ya. Supaya dia bisa bergantung seperti ini. Nah, inilah kreativitas kita hari ini. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Dadah.